banyak oknum nakal pesennya kapal A yang dijual ke tamu yang datang kapal B. Malah yang lebih gila lagi adalah tamu udah sampai Bajo, udah lunas, kapalnya nggak datang. Indonesia Timur tuh lebih karena nggak terlalu terjamah orang, jadi tuh airnya tuh udah turquoise warnanya. Terus underwaternya tuh kita sering banget ketemu sama whale shark, sama white shark tip, black tip. Bahkan kalau misalkan di Raja Ampat tuh ada Baby Shark Island, jadi kita bisa berenang sama hiu. Foreigner itu pengen banget ke Bajo, pengen lihat si komodonya itu. Karena mereka bilang this is the last dinosaurs on Earth. Kita start running satu kapal, lalu COVID, negara api menyerang ya kan. Semua ya udah shutting down. Semua shutting down. Ketika kalian mau buka usaha, yang difikirkan pertama adalah, oh kita mau bermanfaat nih sama orang sekitar. Kita mau buka lapangan pekerjaan. Nah itu insya Allah deh Tuhan pasti kasih jalan gitu. Halo teman-teman, nama aku Rizda. Kali ini kita ada di program Ada Ide. Nah, kita kedatangan tamu nih, yaitu adalah Mas Teguh Permana, CEO dari Lazada Lifeboard. Nah, kita mau diskusi nih beberapa perihal potensi wisata bahari di Indonesia untuk supaya kita bisa tahu gimana caranya korelasi dari wisata bahari di Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Berat banget ya hari ini ya Mas Teguh ya. Ini topiknya. Siap. Nah, mungkin bisa ngobrol-ngobrol ya. Mungkin boleh diceritain nggak sebenarnya dari Mas Teguh sendiri ini sebelum dari CEO Zada Lifeboard tuh bisnisnya tuh apa sih? Apakah udah dari awal atau merintis sebelumnya? Oke, mungkin lebih ke arah background kali ya sebelumnya ya. Sebenarnya jadi saya tuh sebelum full time sebagai entrepreneur, saya bekerja dulu di perusahaan swasta atau kita sebutnya profesional lah. Kurang lebih sekitar 6-7 tahun lah. Nah memang karir path saya selama bekerja itu lebih ke arah membangun sebuah brand. Mungkin ada banyak brand yang kita nggak bisa saya mention di sini, mulai dari consumer good, farmasi. Nah karir saya terbentuk di situ tuh. Dari sebagai brand eksekutif, junior brand manager, senior brand manager. Jadi situ saya suka sama brand gitu. Nah pada saat full time-nya itu kurang lebih di 2019 lah sebelum COVID. Tapi pada saat bekerja pun sebenarnya saya udah mulai tuh usaha, cuma memang masih dua kaki lah. Ya. Usahanya side job berarti ya? Side job, karena memang dari dulu tuh senengnya sebenarnya dagang. Iya, dari zaman kuliah ingat banget tuh dulu 2007 kalau kuliah pagi itu kan, kita kalau kuliah pagi pasti saya beli tuh deket kosan saya, kebetulan saya kuliah di Bandung. Nasi kuning tuh waktu itu harganya cuma 5.000 perak. Nah saya ngelihat kalau misalkan kuliah pagi, teman-teman saya yang bawa apapun pasti di kelas habis. Nah dari 5.000 saya bawa deh tuh 50 bungkus nasi. Saya masukin kelas, saya jual 15.000, habis langsung. Waduh, gitu. Menang jadi banyak berarti ya? Lumayan. Terus dari mulai SMA juga kayak mulai kayak bikin baju angkatan, seragam angkatan, kayak gitu zaman dulu. Terus mungkin ya namanya experience berkembang ya. Sempet pada saat kuliah juga punya usaha plantation juga sama teman-teman di ITB. Itu lebih ke arah kayu, cuma memang usahanya kan bisa ditinggal ya. Jadi pada saat kita lulus, lumayan tuh kayunya bisa kita panen, akhirnya kita jual. Nah mulai dari situ tuh akhirnya punya kapital, diputerin lagi, sempat pernah jualan F&B juga, ada resto juga, dan puncaknya justru di COVID. I see. Itu pada saat jadi ada DNA-nya udah berbisnis tuh, talentnya tuh atau talent dan hobinya tuh udah dimulai dari awal kuliah ya. Nah tadi kan barusan kan beberapa dari bisnis, perdagangan, plantation. Nah, apa sih yang melatar belakangi itu pengen mendirikan Zada Lifeboard ini sendiri? Nah, setelah dari plantation, akhirnya saya ketemu partner. Punya partner saya tuh lebih ke arah kontraktor usahanya. Saat itu udah mulai tuh
startup kontraktor sama dia. Nah, kenapa nyemplung di dunia tourism? Sebenarnya saya orangnya senang banget traveling. Saya senang banget traveling, setahun tuh saya bisa 2-3 kali lah untuk traveling. Terus waktu pas ke Labuan Bajo, itu memang wishlist saya nih, Labuan Bajo kan, karena mungkin teman-teman bisa ngeliat nih di Instagram kan semua lagi di Pulau Padar, di Pink Beach segala macam kan. Dan akhirnya saya coba ke sana. Gila, ini saya bilang ini satu destinasi yang full package. Kenapa? Atasnya bagus, bawahnya bagus, ada hewan endemik lagi. Kenapa nggak Gitu. Bali sebagai potensi yang sudah ready secara ekosistem? Apa ya? Kenapa malah di wilayah Bajo? Saya senangnya nggak punya sesuatu yang baru sih. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin usaha tuh harus ada unique selling point-nya. Nah, kalau ngelihat Bali kan udah red ocean banget ya. Iya, betul. Gitu, dan pada saat kita start di Bajo 2019 itu masih blue ocean banget, masih virgin banget. Dan pada saat kita mulai masuk ke sana, kebetulan pemerintah announce bahwa Labuan Bajo menjadi satu dari 5 destinasi super prioritas. Gitu. Nah, di situ tuh pembangunan, infrastruktur, media promosi itu gencar sekali. Dan kenapa akhirnya saya milih Bajo yang pertama? Dia punya 1 dari 5 pink beach yang ada di dunia. Itu cuma salah satu di Bajo. Dia punya hewan endemik yang di seluruh dunia itu nggak ada, which is hewan komodo. Kalau misalnya kita lihat trennya justru malah foreigner itu pengen banget ke Bajo, pengen lihat si komodonya itu. Karena mereka bilang this is the last dinosaurs on earth. Makanya mereka berbondong-bondong ke Bajo, salah satu buat lihat komodo. Terus dia punya bukit yang di Bali ataupun dimanapun nggak ada. Namanya itu adalah Pulau Padar. Itu keren banget, kita bisa ngelihat 3 gili ada di sana. Terus selain itu underwaternya juga keren banget. Jadi mungkin saya juga senang diving. Salah satu yang terindah setelah Raja Ampat adalah di Komodo National Park. Gitu. Jadi saya ngeliat, wah gila sih. Ini destinasi full package. Terus main attraction kita kalau misal di Bajo itu bukan di land, bukan juga di culture, tapi lebih ke arah kita harus sailing pakai boat. Nah, itu menjelajahi pulau-pulau di sana. Kalau sailing pakai Gitu. boat itu kan berarti menjadi wisata yang super premium ya secara potensinya. Apakah kalau misalkan dari Bajo sendiri ini bisa nggak sih untuk beberapa kalangan kita yang menengah itu bisa kita grab secara marketnya? Oke, sebenarnya sih dibilang super premium enggak. Karena awalnya justru gini, sebelum digaungkan oleh pemerintah, Labuan Bajo ini sudah ada. Karena sebenarnya dari tahun 2013 si program Sailing Komodo ini cuma bergeser nih. Tadinya cuma sebagai functional boat yang cuma menjelajahi pulau-pulau, akhirnya berubah menjadi lifestyle boat. Gitu. Itu tuh ingat banget 2018 itu di sana itu jadi setiap kapal tuh punya namanya kapal kecil atau kita nyebutnya skoci. Nah, skoci ini yang kalau misalkan si wisatawan atau turisnya itu mau turun ke destinasi pakai skoci. 2017 itu tuh belum ada skoci. Tahu nggak pakai apa? Belum ada sama sekali. Belum Pakai apa? Jarang, bukan belum ada ya. Akhirnya mereka tahu nggak pakai apa? Pakai gabus. Jadi turun mereka pakai gabus, ngedayung pakai apa? Ngedayung manual? Ngedayung manual baru ke destinasinya. Itu di tahun berapa kira-kira 2017 tuh? lah. 2017 ya. Gitu. Karena mungkin nggak banyak pelaku usaha yang bisa beli skoci. Skoci mungkin kesannya looks-nya wah nggak kayak yacht yang bagus gitu. Tapi kalau di Kelihatan in value itu ratusan juta juga harganya. Iya. Si skoci. Jadi mungkin nggak banyak pelaku usaha yang mungkin pada saat itu willing to invest. Nah, justru semua bergeser semenjak COVID. Gitu. Jadi kita start di 2019. Kita start running 1 kapal, lalu COVID. Negara api menyerang ya kan. Semua ya udah shutting down. Semua shutting down. Nah, kendalanya tuh gimana di saat baru mulai start langsung COVID? Itu kendala-kendalanya sebanyak apa tuh pada saat itu untuk Zada Lifeboard bisa langsung berkembang? Oke, justru pada saat itu kita cukup blessing. Kenapa? Memang pada saat kita start mulai invest di Bajo, itu COVID, mulai start dari Maret kalau nggak salah. Mulai dari Maret itu Taman Nasional Komodo itu tutup.
Oke. Jadi teman-teman yang di sana tuh mulai banyak yang jual aset tuh. Ada yang jual mobil, jual kapal, jual speedboat, jual mesin, semuanya. Nah di fase itu justru memang kita agendakan untuk renov. Karena kapal yang kita beli itu masih nggak sesuai dengan konsep yang kita mau. Gitu. Jadi kita renov dari bulan Maret, selesai itu di bulan September. Nah bertepatan dengan bulan Agustus itu Taman Nasional baru buka kembali. Oh, Jadi pas lumayan banget. panjang tuh dari Maret ke Agustus, suffer banget kan. Iya. Teman-teman pelaku usaha di sana pada teriak semua. Nah kita justru trip perdana itu di September 2020. Oke, I see. Nah saya ingat banget satu statement dari Bang Sandi. Dulu saya pikir kalau kita mau buka usaha yang dilihat pasti numbers ya. Ya. Profit berapa, BEP kapan, ROI-nya berapa lama. Cuma saya ingat banget statement beliau adalah ketika kalian mau buka usaha yang difikirkan pertama adalah oh kita mau bermanfaat nih sama orang sekitar, kita mau buka lapangan pekerjaan. Nah itu insya Allah deh Tuhan pasti kasih jalan gitu loh. Nah saya ngobrol nih sama partner waktu itu, kita nggak tahu nih ya bakal rugi apa enggak, baru start usaha langsung COVID. Cuma waktu itu statement kita adalah yang penting kru, karyawan semua bisa gajian deh, nggak ada yang di layoff, nggak ada yang dipulangin, gajinya juga full. Kita cuma mikirnya itu juga waktu itu. Nah, Zada Lifeboard sendiri ini apakah mempekerjakan dari teman-teman yang di dalam bajonya itu sendiri atau setengahnya itu dari yang lain? Nah kalau untuk karyawan yang ada di sana justru kita memang dengan tadi berniat seperti itu, alhamdulillah banget Tuhan kasih jalan. Oke. Justru malah Tuhan kasih jalan kenapa kita mempekerjakan orang yang ada di sana. Kita pengennya bermanfaat buat banyak orang. Kita pengen membuka lapangan pekerjaan di sana, akhirnya kita kumpulin deh kru-krunya juga orang sana, kaptennya orang sana. Cuma memang akhirnya kita combine. Manajernya ataupun yang posisi strategis ada juga yang bukan dari sana. Jadi tetap kita bisa benchmark ilmu yang dari luar juga. Oke. Gitu. Jadi kita juga membangun ekonomi yang Harus. di dalamnya ya. Betul. Nggak cuma kita import aja. Betul, harus. Kita harus intinya kita masuk ke lapangan pekerjaan di sana, kita harus bermanfaat dong sama wilayah sana. Setuju. Gitu. Tadi tuh barusan mentioning dengan Bang Sandi. Nah, kira-kira Zada Lifeboard tuh ada korelasinya dengan Kementerian Pariwisata atau udah pernah berkompetisi nggak sih? Atau bisa pernah menyumbang untuk dari Kementerian Pariwisatanya? Justru kita sama Kemenpar deket sekali. Karena kenapa? Dari pihak Kemenpar juga menunjuk kita sebagai salah satu delegasi yang kita sering melakukan promosi ke luar negeri, baik mulai dari Amerika, Eropa, Asia, Afrika, kita selalu rutin tuh. Kayak misalkan itu kalau diikutin nggak pernah, itu capek banget deh, pasti tiap bulan deh tuh. Kayak misalkan pasti tuh awal tahun pasti di Berlin, tengah tahun di Dubai, akhir tahun di London. Itu bakal rutin tuh, kayak gitu. Selalu rutin tripnya ya. Betul, dan kita punya hubungan yang baik sekali dengan Kemenpar karena melihat kita sebagai salah satu delegasi dari Labuan Bajo, karena kan Labuan Bajo menjadi satu dari 5 destinasi super prioritas dan disebutnya sebagai New Bali ke depannya. New Bali ke depannya, I see. Mudah-mudahan New Bali ini akan tetap bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia pariwisata dunia ya. Amin, amin. Kalau misalkan dari sisi tantangan ya, tantangan sekarang di 2024 ini, Zada Lifeboard tuh seperti apa sih? Apakah secara kapal tuh udah punya banyak atau sudah memiliki kapal sendiri? Iya, kita kebetulan saat ini ada 4 kapal pinisi dan 1 speedboat. Dan itu lagi-lagi kita melihat adalah kita tadi tidak mikir sejauh ini gitu ya di sana. Kita hanya invest di 1 kapal. Alhamdulillah justru karena blessing COVID, kita berterima kasih sekali sama wisatawan lokal justru. Jadi pada saat COVID, semua negara close bordernya, akhirnya menghidupkan Labuan Bajo adalah wisatawan lokal. Pada saat itu justru malah gila banget. Karena mereka yang biasa liburan ke luar negeri setiap tahun, akhirnya mereka nggak bisa kan. Jadi akhirnya mereka lari ke Bajo. Karena pada saat itu memang Bali kondisinya juga sedang tidak baik-baik aja kan. Betul. Itu yang membangun akhirnya wisatawan lokal dan merubah yang tadinya kapal sebagai function aja,
untuk ke pulau-pulau, akhirnya menjadi lifestyle. Jadi pada saat COVID, itu berlomba-lomba tuh kapal baru, renov yang tadi cuma kamar doang biasa, jadi sea view. Terus juga yang tadinya nggak area public area, dijadiin kapalnya tuh harus ada jacuzzinya, harus ada bathtubnya di bathroomnya. Jadi mereka berlomba-lomba buat posting di sosial media dengan lifestyle-nya si kapal itu berubah esensinya yang tadi cuma transport menjadi floating resort. Kendala memorable gitu. Apa dalam membuat beberapa step Zada Lifeboat ini yang sangat diingat sama Mas Teguh sendiri ini yang kayak, oh my god lucu kayak once in a lifetime. Bedanya challenge-nya gini ya, kalau ini kan kita kalau properti mungkin di land itu stay. Nah bedanya kalau boat ini kan gerak di kapal, materialnya wooden pula. Betul. Jadi pasti tantangannya luar biasa. Mulai dari ada mesin yang harus di maintenance dengan rutin, bahkan kita udah maintenance rutin ada aja hal-hal yang di luar nurul. Jadi agak menariknya adalah si kapal ini tuh punya soul kita nyebutnya. Jiwanya. Punya jiwa karena mungkin terbuat dari wooden. Kita tahu ya namanya mungkin kayu kan makhluk hidup juga. Betul. Gitu. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan tapi kejadian. Contohnya gitu. seperti apa? Contohnya nih ya. Waktu itu kita punya tamu dari negara Eropa lah. Karena memang kebanyakan wisatawan yang ke Bajo adalah sekarang 80-20. 80 foreigner, 20-nya lokal. Nah, waktu itu kita baru docking, kita baru renov. Salah satu kapal kita tuh udah kita lengkapin tuh. Ada mesin induk, ada mesin sampingnya ada 2, jadi ada 3 mesin. Kita waktu itu ada trip 7 hari kalau nggak salah dari Sumbawa ke Labuan Bajo. Di trip di hari keempat atau hari ketiga tiba-tiba nggak tahu kenapa itu mesin 3-3-nya error. Tapi untungnya udah di Taman Nasional Komodo kan dekat semua kan. Udah kalau di dalam. Stranded dong Ji. Wah itu lumayan juga tuh. Lumayan hektik. Akhirnya kita pindahin kapalnya ke salah satu kapal kita juga. Akhirnya kita tanya tuh sama krunya kenapa kok bisa kejadian gitu. Padahal ini baru selesai docking, maintenance. Dan kemarin sebelum trip itu tuh nggak ada masalah. Nah ternyata salah satu kru ngomong, kemarin tamunya hangover parah, terlalu banyak minum, bahkan party yang kurang baik di sana, akhirnya sampai melakukan hal-hal yang kurang baik. Jadi seakan-akan kayak si boat ini juga kayak nggak mau gitu, nggak suka, karena mau sampai buang air kecil di kapal tersebut, gitu, buang air kecil di area-area publiknya. Gimana cara menanggulanginya? Ya udah, akhirnya kita lebih banyak apa ya kalau di sana, lebih banyak sebelum melakukan trip atau habis docking, kita nyebutnya docking atau maintenance, kita pasti ada upacara berdoa dulu. Itu udah jadi kayak culture ataupun adat sebelum kita trip kembali. Gitu. Karena kita juga harus menghargai alam. Betul. Lebih apa ya? Mungkin di usaha ini tuh kita lebih berhati-hati lah. Gitu. Itu sih salah satu pengalaman yang gak pernah lupa tuh. Karena langsung 3 mesin dua-duanya error gitu. Error ya. Berarti harus tetap kita berdoa yang terbaik. Harus ilmu semuanya padi. Harus dilancarkan. Ilmu padi dan balancing. Betul. Nah, paket wisata apa saja sih sebenarnya yang selama ini sudah dipasarkan oleh Zada Lifeboat? Kita sebenarnya ada, tadinya tuh cuma 2 ya. Cuma ada paket laser sama paket diving. Karena memang laser ini itu rutin, udah tiap minggu. Diving ini justru kebanyakan orang dari luar itu ke Indonesia buat diving. Jadi saya punya salah satu teman host di MTMA atau My Trip by Adventure. Waktu itu dia ngeracunin saya untuk diving awalnya. Dia bilang, bro, orang luar negeri kalau misalkan lo lihat majalah luar negeri itu isinya Indonesia semua katanya untuk diving. Masa kita yang orang Indonesia malah nggak pernah gitu kan. Nah dari situ tuh, karena memang orang luar tuh kesini salah satunya untuk diving gitu. Jadi makanya kita punya 2 program, laser yang untuk jalan-jalan biasanya sama diving. Akhirnya berkembang, Rizda. Berkembangnya apa? Ngelihat kapal ini sebagai lifestyle, jadi dipakai buat wedding on the boat, engagement on the boat.
arisan on the boat. Jadi kayak oh ya Semua udah. seremonialnya juga akhirnya ada ya. Betul. Jadi berkembang ke sana. Bahkan akhirnya. training on the boat mungkin Training on jangan-jangan. the boat, workshop Pernah on ada? the boat. Iya. Ya begitulah. Jadi dipakai buat meeting juga. Jadi udah akhirnya berkembangnya ke sana sih. Kedepannya Gitu. ya, kedepannya. Harapan Zada terhadap Bali baru tuh apa sih? Bali baru as in Bajo sekarang ini. Sebenarnya sih harapannya semoga apa ya, pemerintah bisa tetap mensupport Labuan Bajo sebagai super prioritas destinasi, terus lebih ke arah lingkungan ataupun pelaku usaha itu tetap bisa berjiwa kompetitif yang sehat, karena mau gimana pun makin ke timur kan kondisi iklim usahanya kan lebih fluktuatif. Lalu semoga kita tetap bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak di sana, bisa bermanfaat dan bisa mengangkat citra pariwisata Labuan Bajo di mata dunia. Amin, Gitu. amin. Zada Liveboard ini kebetulan sudah IPO belum sih Mas? Belum. Jadi kita mohon doanya. Target kita sih memang untuk 5 tahun ke depan kita akan ke arah sana. Yang tadinya region wide di Labuan Bajo, harapan kita sih bisa nationwide. Seperti itu. Mudah-mudahan aja mohon doanya Jangan semuanya. lupakan Indonesia Timur dan Indonesia Iya dong. Barat pada umumnya Iya ya. dong. Yang Gitu. lain-lainnya masih belum terjamah tuh Mas Teguh. Belum terjamah. Tapi banget. memang dari saya sendiri, saya senangnya justru exotic destination yang mungkin kalau mungkin kita ke Jawa Barat, Bali kan orang lebih easy to reach ya, dan udah cukup mainstream. Tapi kalau Indonesia Timur ini lebih unik, lebih eksklusif dan nggak terlalu mainstream. Akhirnya kalau kita ngebandingin pantai yang ada misalkan di Barat sama di Timur itu totally different. Ada uniqueness masing-masing. Banget, bedanya tuh banget. Jadi kayak Bedanya gimana tuh Mas antara yang pantai atau island di Indonesia Barat dengan island-island di Indonesia Timur? Indonesia Timur tuh lebih karena nggak terlalu terjamah orang. Jadi tuh airnya tuh udah turquoise warnanya. Terus underwaternya tuh kita sering banget ketemu sama whale shark, sama white shark tip, black tip. Bahkan kalau misalkan di Raja Ampat tuh ada baby shark island. Jadi kita bisa berenang sama hiu. Wow. Gitu, iya. Bukan asli. yang diternak kan? Bukan. Kayak yang di Karimun Jawa Kalau itu kalau di nggak salah. Karimun Jawa ya. Di Karimun Jawa kalau nggak salah diternak ya. Bukan. Jadi memang ada kawasan namanya Baby Shark Island. I Gitu. see. Apakah Zada Liveboard akan mengarah untuk membuka bisnis ke arah Papua juga? Iya, gitu. Memang kita ada trip ke sana juga. Oh, sudah ada ya? Betul. Sudah ada. Tapi memang tailor made karena kita home base-nya adalah di Labuan Bajo. Oh, I see. Tuh, lebih ke arah custom untuk trip ke sana kita bisa. Gitu. Menurut Mas Teguh ini sendiri ya, kedepannya Zada Liveboard ini akan memiliki diversifikasi bisnis nggak sih? Tapi tetap di wisata bahari, nggak cuma Zada Liveboard aja. Kita sedang develop sih sebenarnya sekarang. Kita selain di kapal, kebetulan juga ada di tour juga, ada di service guide sama dokumentasi juga. Nah nantinya akan kita sering menjadi satu digital platform yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena untuk persiapan kita juga menuju Indonesia Emas ya kan. Kita juga punya timeline 5 tahun ke depan, mudah-mudahan bisa persiapan IPO juga bisa tercapai. Jadi DNA-nya tetap tourism, cuma yang tadinya mungkin di kapal, mobil, motor, lalu di tour, itu akan menjadi satu kesatuan nantinya. Nah itu yang lagi kita develop saat ini. Mudah-mudahan lancar terus ya Mas Amin, Teguh amin. ya. Mohon doanya semuanya. Apa sih mimpi Mas Teguh ini terhadap wisata bahari di Indonesia? Yang teman-teman mungkin kalau misalkan dari teman-teman pelaku usaha wisata bahari di Indonesia yang mungkin bisa mengambil contoh dari kesuksesan dari Zada Liveboard ini sendiri. Belum lah, kita masih terus belajar sebenarnya ya. Tapi udah perkumpulan nggak sih Mas Teguh? Ada, betul. Ada ya? Iya, jadi ada. Kita masuk komunitas travel agent juga, masuk komunitas kapal juga. Kita tetap masuk ke 2 komunitas tersebut. Ada organisasinya Ada. juga ya? Kalau di travel agent kita masuk di Astindo, kalau di kapal kita masuk di Askawi sama di Jangkar. Jadi, apa tuh Jangkar? komunitas kapal wisata sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi
dari situ tuh kita solid kalau misalkan ada isu-isu terkini terkait juga wisata dan perkapalan, mereka proaktif sekali. Kayak tempo hari sempat ada isu mengenai kenaikan tiket Taman Nasional yang sampai 3,7. Iya. Tadi cuma 200.000, coba kan jauh banget kan? Dari 200 ke 3,7 akhirnya. Itu sempat viral loh Mas. Viral di seluruh Indonesia, di seluruh media. Karena kita takut nih, kalau misalkan kejadian siapa yang mau datang gitu kan. Itu bahkan waktu itu digadang-gadang demonya aja 1 bulan. Wah itu udah panik tuh. Karena udah ada reservasi kan, kita udah beberapa bulan ke depan udah ada reservasi. Bahkan ada yang unik waktu itu di bulan Agustus 2022, saya ingat banget. Ada beberapa klien kita tuh ada program, ada wedding sama ada workshop. Gitu. Kalau yang wedding kan agak repot kan kalau reschedule-nya kan. Akhirnya sampai si calon mempelai wanita itu sampai nangis-nangis. Mas ini gimana bisa tetap bisa jalan apa enggak gitu. Karena sempat viral tuh. Demonya 1 bulan. Sempat ada yang mau ngeblocking juga kalau nggak salah ya Mas ya? Iya, jadi memang memblokade. Jadi kapal mana yang trip pada saat momen itu bakal, wah ngeri deh. Itu mereka bilang akan dibakar. Aduh. Gitu, jadi sempat lumayan chaos tuh waktu itu tuh. Tapi alhamdulillah akhirnya cuma 2 hari aja. Oh iya, akhirnya berdamai kembali. Akhirnya berdamai kembali, tiket tidak jadi naik. Everybody happy. Everybody gitu. Happy ya. Dan akhirnya Zada Lifeboat masih tetap terus berkembang sampai sekarang. Betul. Nah, uniqueness Zada Lifeboat ini sendiri dibanding agent-agent yang lain, untuk yang board agent yang lain tuh apa sih Mas? Jadi gini, karena memang basic saya di pemegang brand pada saat jadi profesional, sebelumnya itu kapal pinisi yang ada di Labuan Bajo itu nggak punya identitas. Jadi si ownernya adalah beli kapal, udah taruh di sana, panggil orang lokal sana buat urus, udah that's it. Iya. Akhirnya kurang termaintain dengan baik, secara reservasi juga kurang bagus. Kalau saya kebalikan nih, justru yang kita mau develop adalah brand si kapalnya ini dulu. Iya. Gitu, karena sebelumnya itu banyak oknum nakal pesennya kapal A yang dijual ke tamu yang datang kapal B. Malah yang lebih gila lagi adalah tamu udah sampai Bajo, udah lunas, kapalnya nggak datang. Agentnya oknum nih, si oknum ini ditelepon nggak ngangkat, ngilang. Sempat viral juga waktu itu, Bang Sandi sempat speak up juga. Gitu. Jadi banyak fraud ataupun oknum-oknum seperti itu. Makanya kita nggak mau kejadian. Yang kita build duluan adalah brandnya. Si kapal ini harus punya identitas. Yang kita bikin duluan, makanya ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada Facebook. Kan sebelumnya dibilang ada 4 nih kapal pinisinya ya? Awalnya dari 1. Oh, dari awalnya dari ya? 1. 4-4-nya itu namanya apa aja sih Mas? Nah, lucu. Jadi saya senang banget sama DNA-nya Bapak Adrian Zeka, foundernya Aman Group. Dia kan selalu kasih nama tuh Aman Puri, Aman Wana, Aman Giri, Aman Jiwo. Gitu inspirasinya kan. dari Aman Group. Terinspirasi oleh Aman Group. Jadi properti boat kita ada Zada Ula yang pertama, Zada Nara, Zada Hela, Zada Raya, seperti itu. Oh alah, dan beberapanya bisa mengakomodir tipe-tipe event atau tipe-tipe leisure yang bisa detailer ya? Iya, justru awalnya kita masuk karena again, kalau misalkan kita bikin usaha, kita harus punya unique selling point ataupun diferensiasi yang kuat. Pada saat itu belum ada di Bajo kapal pinisi untuk 30 pax menginap ya. Gitu. Jadi Zada yang pertama ini kita develop, bangun kurang lebih sekitar ada 12 kamar. 12 kamar, awal kita masuk, kita launching dengan harga pada saat itu berapa ya, 4 jutaan lah per orang untuk 3 hari 2 malam. Wah kita dikomplain tuh. Mulai dari kapalnya kok ada namanya, jadi sama oknum-oknum nakal tuh nggak bisa dimainin kan. Iya. Gitu. Terus yang kedua juga dibilang harganya mahal, segala macem. Akhirnya pada saat kita launch malah justru kemakan sama market. Gitu. Karena yang tadinya mereka, misalkan 30 orang nih tamunya. Sebelum kita launching kapal tersebut, mereka harus jalan dengan 2-3 kapal, Rizda. Waduh. Jadi kan nggak bisa mingle kan. Iya, pasti nggak bisa gitu. mingle, nggak ada bonding sessionnya. Betul. Jadi ya pada saat kita launch, kita bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Karena biasa yang dari 20 orang harus terbagi dari 2 kapal. Betul. Itu bisa jadi sekarang 30 orang bisa 1 kapal. Bahkan kita pernah, karena safety kita sebenarnya sampai 50 pax. Ada waktu itu
kalau day trip memang biasa 50 pax rutin gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya live on board atau menginap, sebenarnya bisa 50 pun bisa, cuma terbatasi dengan kamar, dengan kasur dan lain-lain. Akhirnya pernah tuh sampai 37, 38. Jadi mereka yang ngatur deh gimana si bed arrangement-nya gitu. Akhirnya lumayan kemakan. Mulai dari satu kapal, alhamdulillah sekarang kita jadi ada 4 kapal dan 1 speedboat dengan kelas yang berbeda, dengan fasilitas yang berbeda, sehingga antara kapal satu dan kapal yang lain tidak kanibal. Oh, Gitu. oke. Jadi mulai dari kelas superior, deluxe, luxury kita punya. Jadi nggak overlap satu sama lain ya. Betul. Kedepannya kita harapkan supaya bisa Amin. The Livebird bisa launching di Indonesia Amin, Barat. amin. Aku tunggu karena aku pengen banget, jujur personally Rizda pengen banget cobain untuk wisata bahari di Indonesia bagian barat kayak Oke. lebih ke arah Palembang, untuk yang Riau, Lampung, ya, Batam, dan yang lain-lainnya. Beberapa teman sih ada yang akhirnya mencoba ke sana juga sih, sempat ada gitu. Cuma kita kayak saat ini belum Masih punya step plan. by step ya? Kita masih stay di Bajo dulu sih. Oke, Mas Teguh. Kan sekarang ini kan pemerintah di media massa sebelumnya, di pemberitaan sebelumnya kan mengajak pelaku-pelaku sektor usaha dari wisata luar negeri maupun investor luar negeri untuk berlomba-lomba investasi di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo atau Oke. Bali Baru saat ini. Nah, apakah ini membuat menjadi satu ancaman, challenge, atau menjadi surga harapan kepada Bali Baru terhadap pelaku ekonomi, pelaku wisata bahari yang khususnya ada di wisata Bajo Oke. dengan datangnya para investor tersebut? Jadi kalau saya pribadi ya, dari point of view saya justru malah saya senang. Kenapa? Karena pemerintah membangun area tersebut gitu. Karena memang kalau misalnya tanpa ada support dari pemerintah dan investor dari luar, kita justru nggak akan bisa nih kita membangun sendiri gitu kan. Dengan adanya hal tersebut justru makin membangun perkembangan yang ada di Bajo lebih cepat growth-nya. Contohnya apa? Kayak sekarang tuh Marriott sudah launching, udah ada floating villa juga, katamaran. Kalau Ayana, pelataran memang udah dari lama. Gitu. Jadi memang properti-properti yang luar negeri yang gede-gede tuh udah mulai masuk. Dengan mereka masuk, pasti kan ada visibility-nya ya, gitu kan. Jadi kenapa sih akhirnya Labuan Bajo jadi seksi untuk kita berinvestasi di sana, seperti itu. Lebih ke arah, kalau dari saya melihatnya lebih positif, karena tujuannya untuk membangun sehingga orang bisa willing memperpanjang length of stay yang di Bajo yang tadi cuma sailing aja. Akhirnya mereka bisa lebih kayak chilling di hotelnya, ada beach clubnya. Jadi one stop leisure ya Mas Teguh ya? Betul. Kadang-kadang kita udah bosen juga kan kalau misalkan ke... Gak cuma sailing doang ya? Atau balik lagi gitu kan. Mungkin yang daratannya juga ada, Iya, betul. untuk Jadi, yang sailing baharinya betul. juga ada. Nah, tadi kan sebelumnya kita udah ada 4 kapal nih sama paket-paket wisatanya. Betul. Itu startnya dari paket-paketnya tuh harga-harganya seperti apa sih Mas Teguh? Nah, kalau untuk harga paketnya, kita mulai dari ada speedboat. Speedboat itu biasanya tripnya one day, jadi tidak menginap. Jadi start pagi, sunset pulang kembali ke Labuan Bajo. Itu startnya di 1.450.000 per orang. Oke. Itu Itu udah termasuk makan tuh? sudah termasuk makan siang kalau one day Termasuk trip. siang ya. Gitu. Kalau misalkan untuk yang menginap atau live on board, itu kita start di angka 4.750.000 per orang. Dan termahalnya di 12.500.000 per orang untuk 3 hari 2 malam. Untuk yang 3 hari, Untuk 3 hari 2 malam sudah makan, minum, guide, dokumentasi. Pokoknya traveler, teman-teman tinggal udah terima nih raw file-nya dari guide kita, tinggal posting di sosial media. Oh, teman-teman Gitu. udah nggak perlu worry ya Udah nggak perlu tentang ngedit-ngedit Instagram lagi. story captionnya gitu-gitu nggak usah Yang ya. penting tinggal tiap ada kamera Udah on frame upload. aja. Wah, itu berguna Gitu. banget bagi Banget. teman-teman. Jadi bisa Banget. fokus terhadap wisata, kalau mau Betul. mengabadikan momen itu udah ada untuk pihak dokumentasinya Betul. sendiri ya. Akhirnya itu kita implement di tour kita juga. Oh. Karena apa? Si guide ini kita belajar dari Bajo itu jadi multitasking. Jadi dia nggak cuma guide aja. Jadi guide plus foto dan video dokumentasi.
itu pun nggak cuma kamera mirrorless, dia bawa GoPro, dia bawa drone. Untuk GoPro tuh yang di atas, Pada saat di dalam underwater. gitu. Drone itu yang untuk di atas. Betul, jadi dia lengkap tuh. Akhirnya kita implement ke salah satu usaha kita yang lain di tournya, itu works. Karena kenapa? Klien kita happy yang tadinya dokumentasi cuma ala-ala doang, dokumentasi kita nggak cuma video kompilasi trip, tapi lebih ke arah treatmentnya cinematic video. Gitu. Wah, keren banget. Iya. Itu salah satu yang membedakan Zada Betul. Liveboard ya. Dan kalau misalkan teman-teman pernah apa ya kita nyebutnya ya, trip misalkan sama Zada dan kapal yang lain tuh pasti ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kita punya namanya value personal touch. Pada saat kalian boarding ke kapal sampai pada saat check out. Kenapa? Karena dari personal touch ini kita menganggap kru itu bukan sebagai pelayan, tapi lebih ke arah kita mensuggest ataupun menginformasikan kepada wisatawan yang datang, kita di boat yang sama selama 3 hari, kita menjadi keluarga baru. Wah, gitu. keren Jadi, banget. kita seru-seruan bareng di sana, eat, sleep, sailing, repeat, udah gitu aja tuh tiap hari. Bahkan yang tadinya, Mas, gimana nih 3 hari di kapal goyang nggak? Takutnya mabuk laut nggak segala macem gitu kan? Worry-nya ada tuh gitu kan dari awal. Setelah ngejalanin happy, seru-seruan di kapal, turun ke destinasi, makan lengkap, minuman lengkap. Malah mereka, oh nggak berhasil ternyata 3 hari gitu. Malah jangan-jangan krunya dicurhatin dulu kehidupan. Iya, malah saya inget banget waktu itu kita punya ada satu klien, kebetulan dia punya salah satu pabrik di daerah Jawa Tengah. Baru hari pertama karena dia happy, kru tuh udah ditanya tuh nomor rekeningnya berapa, langsung ditransferin tuh sama dia. Baru hari pertama tuh, saking ya mungkin dia happy ya, gitu. I see. Kayak gitu sih. Oke, Mas Teguh, kalau berjalannya ya prosesnya dari Zada Liveboard memiliki 1 kapal pinisi sampai journey-nya memiliki 4 dan mungkin insya Allah bisa sampai lanjut lagi berkembang diversifikasi bisnis, itu proses journey-nya seperti apa sih, Mas? Waduh, itu mungkin kalau orang ngelihatnya enaknya aja ya. Iya. Tapi jatuh bangunnya, proses kita ekspansi, bangun brand, itu yang jujur ya apa ya, proses tidak mengkhianati hasil lah. Mulai dari kita ada konflik dengan mungkin pelaku usaha yang kurang tidak senang. Karena kan kita pendatang nih. Kita pendatang, ketika mungkin usaha kita lebih jalan, ada pihak-pihak yang mungkin kurang senang. Terus juga justru sekarang kita justru mengajak, merangkul, yuk apa yang kira-kira bisa kita support. Yang tadi misalkan mereka bisa jalannya sebulan cuma 2-3 kali, kita bantu, kita kolaborasi akhirnya bisa lebih sering jalannya. Seperti itu. Dan journey-nya sih dengan keringat dan air mata. Karena dalam kita waktu hanya lumayan sedikit loh, dari 2019 ke 2020. Efektifnya sih 2020 Rizda 2020 sebenarnya. ya? 2020 efektifnya sampai sekarang 4 tahun. Puncaknya sih di 2022 ya, kita waktu itu langsung launching 2 kapal tambahan. Gitu. Tapi sebisa mungkin tiap tahun pasti kita ada unit baru, armada baru. Targetnya berarti alhamdulillahnya selalu tercapai ya, Mas ya? Beyond malah ya. Beyond malah. Jadi kayak kita nggak pernah mikir sejauh ini sih awalnya. Tadinya cuma happy, kita coba jalanin trip punya 1 karena senang traveling. Akhirnya malah responnya bagus, berkembang, ya udah. Seru banget sih Mas Teguh. Malah kontraktor saya malah jadi nggak kepegang. Akhirnya dipegang sama temen. Gitu. Malah dia yang jadi fokus di situ, saya yang di tourism ya. Oke. Berarti bener ya, kesuksesan dari bisnis itu apabila kita mencintai dari hati. That's it. Pertama itu adalah dari hobi, karena hobi kita suka, karena suka kita menjiwai. Betul. Dan bisnis itu akan menjadi sebuah ngalir aja. Betul. Banyak yang bilang kayak gitu ya. Kalau bisa tuh kita melakukan suatu usaha yang kita senang. Karena apa? Pada saat kita senang, kita tidak ada paksaan nih gitu loh. Secapek-capeknya, sekesal-kesalnya, karena ini bidang yang kita senengin, ya kan? Jadi ya kita bisa all out di sana. Nganggapnya nggak lagi berusaha, tapi lagi hobi. Betul. Akhirnya
ini percaya nggak percaya nih, dulu awal-awal kita mulai trip, saya tuh mencoba pernah jadi guide, tapi kita nggak pernah bilang tuh sama kru, pokoknya jangan bilang saya siapa-siapa gitu, saya bilangnya saya kru. Kita nyapa tamu, kita merasakan experience kru karena apa? pada umumnya. Saya tipikalnya bukan yang ada kan mungkin tipikalnya yang investor, oke, invest lepas gitu kan. Nah, kalau saya tipikalnya dari semua usaha yang saya jalanin, saya harus terjun dari A sampai Z. Setelah udah, baru saya pelan-pelan tinggalin. Jadi, kalaupun misalkan ada kru yang mau nakal, gue udah tahu gitu loh. Lu mau mainan solar, gue udah tahu gitu. Jadi lebih ke arah kita udah pernah tahu semua journey-nya, semua prosesnya dari A sampai Z. Jadi pada saat kita pelan-pelan lebih ke arah ngurus manajemen secara Helikopter big picture-nya, kita udah tetap megang gitu. Oke, I see. Gitu sih. Inspiratif banget dari Mas Do what you love lah. Do what we love. Teman-teman ADID. Nah, kira-kira ada pesan yang menginspirasi untuk teman-teman ADID nggak sih? Terutama untuk pelaku wisata bahari di Indonesia. Intinya sih gini ya, kalau kita ngelihat Indonesia ini kan terdiri dari banyak pulau. Kalau ngomongin wisata bahari, potensinya masih luar biasa besar. Karena mau gimana pun antar pulau ini butuh suatu transportasi. Salah satunya transportasi laut, dan kita nggak pernah kehabisan ide untuk explore Indonesia, Rizda, karena so many islands that we have to visit. Jadi potensinya masih banyak banget. Kita punya market 280 juta penduduk. Jadi jangan merasa misalkan ada satu Kita punya ribuan pulau. Betul. Jangan merasa misalkan ada satu orang launching, oh ini kompetitor gue nih, gitu kan. Market kita masih luas gitu, 280 juta orang. Kita jangan cuma jadi penonton, tapi lebih ke arah yuk kita sama-sama berkontribusi bagaimana membuka lapangan pekerjaan di sana. Karena di Indonesia Timur itu, mohon maaf, kondisinya masih banyak yang prasejahtera. Dengan kita membangun ekosistem dan pelaku usaha di sana, kita secara nggak langsung juga membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Amin. Itu sih. Itu yang menurut saya juga selain numbers akhirnya jadi bonus. Kenapa? Pada saat kita bisa mengangkat taraf hidup mereka, mereka bisa yang tadinya mungkin bisa cuma buat menyambung hidup, akhirnya mereka bisa membeli sesuatu yang tersier. Bahkan mereka bilang, saya seperti sekarang karena bekerja di Zada. Nah, itu yang priceless banget sih buat saya. Jadi satu kebanggaan sendiri ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Teguh Sama-sama, kehadirannya Mbak dan Rizda, diskusinya. teman-teman semua. Mas Teguh Permana dari Zada Lifeboard. Oke, teman-teman ADID, sekian dari program kita kali ini. Semoga menginspirasi untuk Amin. para pelaku wisata bahari di Indonesia. Stay tune untuk program-program selanjutnya. Jangan lupa jalan-jalan Ke Labuan Bajo. Labuan Bajo Dengan Zada Lifeboard. Bye. Bye-bye.